Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para rawu, para bapak, para sedherek dan tansah latung rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalih menika kita sami nampi pinten-pinten rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala arupi kesehatan, kesempatan, pertolongan sehingga dalih menika saged sareng-sareng ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami melibatkan diri wonten ing pengaosan menika dipun caket dening Allah dados amal kesaenan kita sedaya. Dan mugi-mugi agar kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya muqian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang kepengker sampun kita bicara sesarengan, kita bahas masalah takbir. Ingkang artosipun takbir menika cara penake nggih napa nggih merancang program napa nggih damel reng-rengan
yang bisa dipakai menjajaki akibat akhiripun pekerjaan menika ngatos pundi. Lah menika biasanipun lajeng wonten semacam sikap sing salah. Nalikanipun kita sampun ngerancang berdasarkan data, berdasarkan pengalaman, berdasarkan keterampilan, ilmu, informasi tentang suatu masalah. Lajeng kita nentokaken tunggalipun rancangan langkah, termasuk alate, termasuk perkiraan wektune, termasuk mungkin tenagane sing arep ngurusi wong pira dan seterusnya, bahkan pun enten sing menduga-duga kira-kira ana halangan apa. Niku pun biasanya pun diteliti. Nah, itu setelah itu semua dipenuhi rancangan itu, lalu ada sikap yang salah bahwa itu pasti berhasil. Nah, sikap memastikan bahwa pasti berhasil. Lalu ada semacam kesombongan terselip ya, bahwa dengan data-data yang akurat yang kayak begini ini pasti berhasil itu waulah. Itu sing diarani tadbir sing boten oleh. Bergolek niku dituruti terus. Itu akibatnya kula panjenengan ternyata seringkali menolak data baru. Karena wis rumangsa data sing diduweni niki pun langkung ampuh, langkung hebat. Biasanya mboten purun nampa data enggal sing niku nyata-nyata terjadi sing saderenge niku dening Allah didelikno. Jadi mergi Allah pun kadung jauh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sediramu kabeh itu ora diparingi ilmu, informasi, data illa qalilan kejaba mung setitik banget. Dibanding karo data, ilmu, informasi sing tesih disimpen Allah. Gitu. Wong jenengan nalika manggen teng mlebet aula niki. Gitu. Niki mboten mungkin saged menguasai data menyeluruh tentang aula niki. Data menyeluruh itu nggak mungkin. Jadi sing saged mangertos data menyeluruh. Niku namung ya sing gawe secara menyeluruh juga. Sing ngawasi setiap saat. Dan itu tidak bisa ada yang melakukan kecuali namung Allah Subhanahu wa taala. Kita sering diperintah para kiai bahkan wonten hadis ndawahaken sapa wonge sing gelem maca ayat kursi saben badhe salat dijamin dening Allah mlebu swarga. Enten sing kata-katane ora napa istilah wong niku mboten duwe penghalang mlebu swarga kejaba mung krana ndek isih urip. Jadi sing marahi ndek ora mlebu swarga mergo ndek isih urip. Napa maksudnya? Tapi kita perhatosaken isinipun ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Allah niku Allah. La ilaha ora ana pangeran sing sejati ning pangeran. Iku maujud. Berarti ora ana. Illallahu kejaba ming Allah. Illahu kejaba ming Dia. Mriki ayat boten dawuh illallah. Tapi illahu. Dia abstrak. Di bahasa pondoke lek ngarani mubham. Tidak tunjuk hidung. Allah betul-betul illahu kecuali Dia. Artinya apa? Bahwa nalika kula panjenengan maca ayat kursi itu sajane sudah mengakui lek sing bener-bener kuasa, sing bener-bener meliputi itu namung Huwa, namung Allah. Dia yang maha kuasa. Huwa, Dia yang al-hayyu, yang selalu hidup, al-qayyumu,
Wong Jawa kuno lek ngarani jumenengi. Kalau saiki selalu mengelola tanpa henti. Selalu mengawasi tanpa henti, selalu mengelola tanpa henti, mengatur tanpa henti, bahkan mencukupi dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya yang serba pengelolaan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah sedikit pun kesenggol. Tak kudu ngalap itu kesenggol jadi ngantuk utawa turu enggak pernah. Nah monggo lek menungso niku penggaweane turu. Ya nggih. Dipuweksa melek ngoten ya panggah turu. Artinya apa? Kalau kita sudah mengakui bahwa gudang data yang akurat dan paling akurat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka selain Allah berarti datanya itu data yang gak lengkap. Nek wong niku datanya gak lengkap, akan memutuskan sebuah sikap pun mungkin gak lengkap juga. Pokoknya non jauh, data sing ditampa awak dhewe nalika ngadepi jauh niki ngaji sing rada enom-enom iki contoh, nek cowok ketemu cewek ngoten nggih. Nek bocah enom ketemu perawan ayu mesem. Ya mbak namung nampa data lek cah wedok iki mesem karo aku. Niku sing pasti nggih, sing pasti mesem. Terus dia mencoba untuk mendekati, mengenalkan diri, dia gelem mengenalkan diri. Dicoba untuk lebih jauh lagi, ada data baru lagi, nalika ditakoki sekolah endi-endi, bapake sapa jenenge, omahe endi-endi, sampai ditakoki wis duwe pacar apa durung. Dan semua data itu diungkapkan. Itu pun sebenarnya, lalu kalau dia mengambil keputusan, ya wis, lek ngono, go. Bahasa ini, go. Berangkat. Tak, apel aku sok malam minggu. Keri-keri, ternyata ada data terselip yang dia nggak tahu. Bahwa bapak ini bingis. Bapak ini orang seneng lek anak wedok ditekani. Berjalanan. Maka itu ketika dia mengambil keputusan itu dulu begitu, ternyata ada data baru yang dia tidak ngitung. Sehingga yang terjadi adalah kenyataan yang lain dari perencanaan yang awal. Inilah namanya kesel ngerancang, ning nyatane gagal karo rancangane. Mila dawuh Syekh Abdul Athaillah, arif nafsaka minat tadbir. Arif ngepenakno sapa sira. Nafsaka ing awak sira dikepenakno minat tadbiri, saking menentukan langkah yang kamu pastikan dengan meninggalkan Allah. Sak dhuwur-dhuwure kowe ngerti, sak lengkap-lengkape kowe nglumpukno data, itu pasti masih ada data yang kita nggak tahu. Nah kalau datanya saja kita nggak lengkap dan kita nggak tahu, lalu apa kowe wani-wani mesti? Mulane tata kramane wong muslim, kita harus kalau berjanji jangan pasti. Katakanlah insya Allah. Nah, insya Allah itu maknanya tidak hanya sekedar bahasa basi, karena wis kadung dadi dadi budaya, wis kadung dadi tradisi. Insya Allah ndemel ning lambe malah insya Allah gitu. Itu enggak ada ruh, enggak ada hawa, enggak ada apa nggih. Lah muni insya Allah niku panggah mesti gitu. Nek wis muni insya Allah ya wis berarti data yang kamu terapkan itu tadi tetap dipegangi sebagai karunia Allah sementara. Karena apa? Kita diberi nikmat akal. Kita diberi nikmat jaringan informasi yang banyak ditulis oleh Allah dalam alam ini. Ini banyak informasi yang masuk ke kita, itu kita syukuri. Kita syukuri dene apa menungso diparingi sinyal-sinyal, diparingi cara nuwun sewu. Contohnya sing saiki sing penak kok banyak studio-studio dari Allah itu yang menyiarkan banyak siaran macam-macam lagu. Banyak siaran berita macam-macam yang bisa kita tangkap. Tapi sak canggih-canggih kupinge menungso ora iso. Wong sing pas nyetel radio Mayangkara gak iso nyetel Patria.
Sing pas nyetel Satria, gak iso nyetel Pandowo. Sing pas nyetel Pandowo, gak iso nyetel Jos, Jaya FM. Ya itu gak bisa. Karena apa? Kita wis kadung dinas, diputus, divonis oleh Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu hanya diberitahu ilmu itu sangat sedikit. Kadang-kadang nyetel TV mohon bingung gitu. Jadi harus nyetel berita sing iki nututi Gus Dur gitu. Bae wis kliwat. Nututi sing siji mana wis kliwat maneh. Itu kan menunjukkan bahwa kita ternyata soal data mengepas waktu wae silih-gence terus. Geseh terus. Nah, oleh itu, karena itu jangan kamu payahkan hatimu, jangan kamu payahkan dirimu dengan pemastian-pemastian yang itu justru akan menekan hidupmu sendiri. Karena akhirnya tertekan. Tertekan kalau, apa? Kok gagal? Padahal gagal itu bukan gagal. Gagal itu sebenarnya adalah informasi baru yang diberikan Allah kepada kamu. Oh ya, berarti ada data yang keluar gak mau catat. Ini lo catatan. Itulah dinamakan introspeksi, mawas diri. Makanya ada unen-unen, guru adalah pengalaman adalah guru terbaik. Nah, kita terkadang pengalaman itu dianggap sesuatu yang pahit sehingga seringkali kita lepeh. Kita tidak punya daya mampu menyaring hikmah. Tidak pernah punya daya untuk menyerap kasih sayang Allah di dalam sesuatu yang tidak enak itu. Dan kita harus ingat bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Saking pengasihnya, saking penyayangnya Allah, Allah itu sangat pintar menyelipkan sesuatu yang sangat berharga di dalam sesuatu yang sangat remeh. Dan sebaliknya, Allah itu sangat pandai dan bahkan seringkali membuat kejadian itu sesuatu yang sangat berharga itu tidak mengeluarkan apa-apa kecuali sesuatu yang remeh. Contoh. Ya maaf. Di dunia ini mungkin tidak ada yang paling berharga kecuali yang namanya manusia. Mungkin kita punya idola. Idola kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena idola itu kan jarine itu idola itu bahasa Inggris itu bahasa idol, boneka. Boneka itu cah cilik di boneka lak ngalor ngidul digawa. Idola itu artinya sesuatu sing ngalor ngidul digawa. Akhirnya itu menjadi penting. Idola. Untuk dipenting itu sangat berharga. Nah, mungkin tidak ada idola yang melebihi mungkin bentuk manusia. Kalau dulu zaman Orde Lama mungkin idolanya Bung Karno. Itu zaman Orde Baru Pak Harto. Pokoknya jauh Pak Harto. Nggih. Saiki santri idolanya Gus Dur. Itu idola. Mungkin santri mesti ngidolakno kiai. Mungkin penggemar penyanyi idolanya artisnya itu. Mungkin kadung kecanduan musik rock umpamanya. Yo sapa artis bintang rock wah itu sembarang kali dipenting tau sampai tuku poster larang oritek dituku. Kadang-kadang dhek kepurake epetan. Nah, ini semua ternyata setelah diteliti semua yang dianggap idola yang sangat berharga itu semua itu keluar dari sesuatu yang maaf tingkatnya itu sama dengan kencing. Pahlawan yang kita kagumi siapa? Itu tidak pernah keluar melalui sesuatu yang suci. Tapi manusia yang paling berharga yang diidolakno dadi pahlawan nyun sewu, liwat dalan itu. Itu maknanya apa? Allah itu bisa mengeluarkan, menumbuhkan sesuatu yang sangat mahal berharga dilewatkan sesuatu yang sangat rendah dan tidak. Pari sing lemu, sing nyenengno, sing ijo royo-royo, sing tak senggoh temanten anyar itu ternyata metune lewat non sewu, toletong, sing ambune ora enak. Nah, itu salah satu bentuk kasih sayang Allah dibuat berbeda itu tadi. Terus sebaliknya, kita yang mengaku sebagai makhluk terbaik, sing dilokno sithik ngamuk, sampai anak semboyan sadumuk batuk sanyari bumi.
Lek batuk dicumuk saiki ngamuk. Bumi dilangkai sakiran ngamuk. Sing akhirnya jadi egois. Ambek dulur batas omah kalong sak meter kok ngamuk-ngamuk sampai nang pengadilan pirang-pirang tahun gak bar-bar. Itu kan semangat sak dunguk batuk sanyari bumi ku. Sak dunguk batuk didunguk kok ngene kok ngamuk. Apa artinya ngamuk itu? Dia lupa bahwa wong sak ayu-ayune wong. Entah. Cara sampean nulis sing nom-nom saiki wong paling ayu sapa? Zaman kenal. Kira-kira. Artis sinetron Jihan Fahira. Upamane itu. Apa Ayu Azhari? Apa sapa? Wis to. Sing jenenge menungso sayu-ayune menungso. Sing ganteng sak ganteng-gantenge menungso. Bahkan banyak diadakan kontes. Nek gitar golek Surabaya cak gandeng, gitar apa? Ya. Kang Mas Diajeng, wah wis komplit. Segala segi sudah diteliti. Maaf. Ini kalau zaman angen-angen sing betul. Mereka tidak pernah mengeluarkan apa-apa kecuali sesuatu yang sangat kotor. Mulai dari apa? Mata yang indah, yang setiap saat dipoles nganggo itu sing bocah malah koyo mendelik itu. Sing hidupe didegekne nganggo gunting papak sing aku tahu roh alate kosmetik ala bingung dhewe. Sing ana sing dipundhule abang, wah rewen-orno. Meripat sing kaya ngono diramut itu ternyata meripat itu enggak pernah mengeluarkan apa-apa kecuali ning ketek blobok. Itu artinya kebijaksanaan Allah, data Allah itu kadang-kadang bolak-balik gitu. Yang kita sendiri enggak sadar. Kita cenderung sing apik kudu gandeng apik, sing elek kudu gandeng elek. Iku lak sampean mikire hitam putih kayak gitu. Allah itu ora Gusti Allah wong apik tok, Gusti Allah wong elek barang. Artinya kesempatan untuk mendekat kepada Allah itu siapa saja bisa. Siapa saja, makanya enggak usah loh sampean metenteng enggak wis rancangan kudu dadi. Lah iku lak jenenge sampean memayahkan diri sendiri toh. Wong tidak punya hak nganggo stempel kok nyetempel. Wong tidak punya hak memaksa kok memaksa. Akhirnya kamu yang dipaksa. Sing kuat sapa? Kok kowe arep maksa sing luwih kuat? Ya kowe sing diperkes genteng. Kita harus sadar itu. Mulane menungso gak oleh sombong kan iki. Gak oleh sombong, gak oleh maksa. Menungso iki duduk Gusti Allah. Intinya gitu tok. Takbir itu bukan kita tinggalkan, tapi takbir itu kita dudukkan pada tempat yang sebenarnya. Takbir, rancangan, program, reng-rengan, kira-kira. Jadi ini kayak nonjau rekaman malam ini kan dicita-citakan pokoknya tepat jam 6 mulai, tapi jam 8 selesai. Orang tahu keturutan dia. Gak tahu keturutan, sampai penjadwal pulau tulis. Berangkat jam 15.30, ya orang tahu keturutan. Diancang-ancang jam 3, jam 15.30, jam 3:30 ya. Jam 3 siap-siap. Itu enak sih. Anak yang ngajak metu dhisik, sing enak tamu sih. Kadang-kadang budalnya tater, dalalah bani kempes, macam-macam. Kadang-kadang ning jalan, ada data di jalan yang kita enggak ngerancang. Wong Blitar Jombang kali aja. Itu contoh kegagalan. Tapi kita jangan sekali-kali menganggap bahwa rancangan yang tidak jadi kenyataan itu gagal. Jangan. Takbir yang kita selenggarakan ketika gagal, itu sudah nggak gagal. Karena apa? Rancangan itu pada akhirnya adalah penampilan dari informasi Allah. Yang Allah itu seringkali membuat tabrij. Tabrij itu, orang Jawa kan gak titik. Misalnya ini suatu temannya step by step. Wow. Satu langkah. Allah itu nukul untuk ora sekaligus bayi lahir untuk rangah-rangah. Enggak. Nukul ibu lah bingung. Bayi lahir untuk rangah-rangah. Itu pun gak titik. Sehingga maaf, puting susu ibu itu kadang-kadang dipakai latihan oleh si bayi. Mulai ibunya sampai beringis-beringis. Terus dipeneti, tambah dicokot. Itu kali kok bayi metu-metunya itu saja. Artinya apa? Allah memberitahu kepada yang namanya manusia bayi itu tadi,
Itulah maringi ngerti sithik ya sithik. Kala-kala ya tiba. Kala-kala tahu kecunguk rokok. Jadi anak tahu ada data bahwa oh tiba kecunguk rokok itu panas. Sebenarnya wis mau baleni nah. Lah itu hikmah gitu. Sehingga ketika kita takbir, lalu takbir itu gagal, jangan merasa bahwa itu gagal. Karena apa sama enggak merasa gagal? Karena sejak awal memang gak maksa. Jadi lek takbir wis dadi, rancangan wis dadi, wis disambel jegrek, ini rancangan gitu. Jadi ini piye mbuh. Penak gitu. Jadi ini piye mbuh. Kita tunggu saja apa yang akan ditambahkan oleh Allah atau mungkin apa yang akan dikurangkan oleh Allah, itulah yang terbaik. Jadi kita harus yakin itu bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang diperlakukan oleh Allah kepada hambanya, itulah yang terbaik. Sehingga kita mampu enggak kabar baik, berita baik dari Allah dalam bentuk kejadian-kejadian yang kita alami, itu mampu kita tangkap sinyal gelombangnya enggak? Mas yo Radio Patria Mayangkara terus berusaha nyiarno sing acara paling apik. Tapi lek radione wong-wong sing diseteli batune bosok kabeh. Ora iso nampa siaran iki. Walaupun Allah itu pengasih, penyayang, seluruh kejadian alam ini kasih sayang Allah, tapi lek atine menungso iku bosok kabeh, ora iso nampa kasih sayang itu. Lha iso nampa, enake udur-uduran tuding-tudingan. Allah anak perut Gusti Allah ditinggal. Akhirnya tiga krisis titik ngelakno siji langsung sumara itu loh. Ini kalau nggak begini nggak jadi, krisis ini nggak akan selesai. Gusti Allah sing duwe saham terbesar dalam kehidupan nggak pernah gitu. Itu menungso sing mek karek lakon itu kok petita-petiti. Ini. Apa lalu kita nggak berpikir loh, kok salah nih. Berpikir itu harus, karena berpikir itu adalah watak manusia yang diberikan Allah juga harus digunakan. Tapi pol-polannya harus dibatasi. Jadi rembuh itu batasnya. Bahasa kitabnya insya Allah. Rembuh ya. Tapi insya Allah harus begitu. Insya Allah berdasarkan data, berdasarkan pengalaman, berdasarkan ini insya Allah sing wis apik. Lah kok ya embuh. Gak menawa data baru nih, siapa ngerti. Nah, kalau bisa begitu, hidup kita jadi stabil. Ketika ada kejadian yang menyakitkan, kita karena punya keyakinan sesuatu yang menyakitkan, dibalik kesakitan itu banyak hikmah. Contohnya, sering kalau contohnya ini kita begitu. Anak uang, loro. Loro itu, kalau sampean penak apa betul? Betul? Jadi loro ya ora penak. Loro netok. Tapi, kalau sampean tarik, cabang-cabang yang muncul dari loro itu, akan banyak sikap yang masuk ke dalam yang masuk ke dalam situasi loro itu. Apa? Keperbalikan sikap orang lain terhadap kita. Contohnya bapak-bapak pas sehat. Kok selalu ngalem karo ibu-ibu lah. Diomeli. Terus pas diomeli. Diomeli yo digerenengi. Cara Blitar apa? Sampai digerenengi ya, digerenengi. Jaluk kopi, jaluk ngene lah, Pak kok repot men ladenane. Iya ta? Mergo waras. Coba golek lara. Bu, aku masuk angin lho, Bu. Pak, aja lara sik, Pak. Metu kasih sayange dikeroki. Malah urung ngono ditawani. Tak gawe medang jahe, Pak ya. Wong, dosa saiki lara malah ditawani. Tak gawe medang jahe, Pak ya. Ini keperbalikan sikap. Maka kita syukuri saja krisis ini. Karena dengan krisis banyak yang memperhatikan Indonesia. Iya. Kira-kira Indonesia gak krisis ini ya. Ya malah dianggap bersaing karo wong liya-liya. Tapi karena krisis malah kasih welas. Soalnya apa? Lah Indonesia krisis, wong sing sugih-sugih gak iso dodol ning Indonesia. Ya, kita harus bangga dengan kekrisisan ini. Ya itu salah satu hikmah. Salah satu hikmah. Supaya kita gak terlalu tegang lah. Urip sepisan kok tegang-tegang. Mesakne. Mesakne awak itu. Makanya arif nafsak itu tadi. Kepenakno awakmu. Dengan takbir. Tapi takbir itu aja diilangi. Tapi dibatasi. Jadi digenduli, dirakiti menurut rancangan yang benar, menurut ilmunya, menurut keahliannya, menurut datanya.
ya karek delok wonge. Lek soal pertanian ya didata tentang tanah, tanaman dan macam-macam. Kalau soal pendidikan ya mungkin kurikulumnya, gurunya, gedungnya, medianya. Kalau mungkin soal pemerintahannya harus dilihat bagaimana undang-undangnya, bagaimana perangkatnya, bagaimana kelengkapannya. Soal uang perbankan ya harus dilihat bagaimana soal ilmu moneter, soal ini macam-macam. Itu harus dilengkapi. Ini jenenge tadbir. Tapi tadbir ini jangan kamu pakai alat untuk tabrakan karo Gusti Allah. Manane gitu. Supaya kowe gak payah ketika nanti ada gesek dengan apa yang dikehendaki Allah. Bukan gesek saja nih. Gesek itu adalah salah satu bentuk informasi baru yang diberikan kepada Allah. Maka yang namanya ilmu terus berkembang. Terus berkembang. Apalagi ilmu sosial. Karena ilmu sosial terus berkembang. Ya kita jangan terjebak dengan teori-teori. Soalnya teori itu adalah empiris. Empiris itu percobaan dari masa lalu. Nah masa lalu itu seliwat. Sementara hidup yang akan kita hadapi yang akan datang. Maka kita harus punya intuisi. Intuisi itu apa? Intuisi itu daya tangkap informasi dari Allah yang masih gaib. Apa bisa? Bisa. Kalau radio sampean batune gak bosok. Tapi lek batune bosok, ya karo informasi kok Gusti Allah. Mulane binatang-binatang yang suci gak pernah dosa di atas gunung, itu ketika akan meledos gunung itu dia dapat siaran dari Allah, pengumuman melalui radionya Allah. Nah, lalu dia turun gunung. Nah, menungso karena atine peteng, kupinge ati budhet, dikei sinyal karo Allah iki gak iso nangkep. Mergo apa? Atine banget kotore. Kira-kira jane batune ya ora bosok jane, cuma cupe sing dienggo nganu kabel sing parek ning batu kuwi nayen. Jadi atine sik waras wong sik duwe iman, sik percaya nek Gusti Allah ya. Cuma percayane karo Gusti Allah itu sering ketutup dosa, sering ketutup ini, sering ketutup kesombongan, sering ketutup itu. Banyak hal yang kita nggak sadar itu. Maka kita lalu tertutup dari informasi Allah. Informasi Allah. Maka Rasulullah telah pernah memberitahu kepada salah seorang sahabat, bahkan beberapa sahabat diberitahu oleh Rasulullah, seandainya iblis dan syahwat itu tidak mengerumuni hatimu, maka hatimu itu bisa membaca kegaiban-kegaiban di sisi Allah. Bisa mendengar panggilan-panggilan gaib dari Allah. Tapi karena memang kita itu terkepung oleh itu semua. Terkepung oleh, kotoran-kotoran nafsu, kotoran syahwat, kotoran kepentingan, kotoran kesombongan kita, merasa bisa ngatur hidup ini. Lalu sudah buntu, sudah penuh. Hati kita sudah penuh oleh kesombongan itu, sehingga ketika ada informasi yang sebenarnya baru itu kita nggak bisa menerima. Akhirnya sikapnya terus arogan, tidak isaran orang nompo. Sikap tawasau bil haq wa tawasau bis sabri nggak enak. Saling memberitahu, menyuarakan kebenaran, saling menyuarakan kesabaran. Sungonoe gontok lek ora dituruti ngamuk, merasa benar sendiri, merasa pinter sendiri, bahkan kadang-kadang merasa suci sendiri sampai disenggol wong najis. Kan ada yang begitu. Apa? Ana wong abangan aja mlebu langgar, enggak najis langgare. Terus sing jenenge rahmatan lil alamin itu gimana? Wong lagi iso wiridan tulung dino ora wis itu rumangsane swarga dhewe. Liyane neraka kabeh. Nek kan kemlelet banget to. Wong swarga gak melok duwe kok. Ndek sing mutusi. Swarga kae Gusti Allah, sing mutusi Gusti Allah. Ini. Kalau kita teruskan soal ayat kursi tadi, kalau Allah sudah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, Allah itu tidak pernah ditimpa oleh kantuk dan tidur. Lalu diingatkan dalam ayat kursi itu, lahu ma fis samawati wal ardh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu milik dia lah. Ma segala sesuatu disamawati di langit-langit. Orang langit siapa tahu disamawati di banyak langit.
Wama dan segala sesuatu fil ardi yang di bumi ini. Kabeh kayak Gusti Allah. Sing duwe kono, sing ngelola kono, sing ngerti kono. Ya maaf. Tadi saya merekam sedikit perbincangan antara Pak Wakil Wali Kota sama Pak Hari tentang mengapa antara Mayangkara dengan Patria itu kok nggak sama gitu. Padahal kalau dua ya karo. Tapi Pak Hari bisa menjawab karena yang dua. Karena memang Mayangkara itu untuk pasar 30 tahun ke atas, tapi Patria untuk 30 tahun ke bawah. Terus yang dua ngerti. Tapi yang gak dua dianggap bersaing. Antara Mayangkara kalau Patria saingan kalah Patria. Yang podo-podo kayak kok kalah dia tuh. Nek kalah lah rugi loh. Bayar pajak ya ada kok kalah. Enggak. Bumi langit kabeh kayak Gusti Allah. Enek wong elek, enek wong apik kayak Gusti Allah. Enek wong ayu, enek wong ganteng kayak Gusti Allah. Enek wong pinter, enek wong bodoh kayak Gusti Allah. Ini lukisan ciptaan Allah. Dan bahkan pemilik pengelola satu-satunya pemilik saham kehidupan hanyalah Allah. Nah kalau itu dipahami, sampean sing duduk Gusti Allah ya nyolok-nyolok ngakoni to. Kok terus kula gak manut aku neraka kok. Iki sing yo neraka sapa? Lagi jadi kiai rekaman dulu neraka wong. Anggap baik kiai dhewe kok. Jangan begitu. Kita ini sama-sama berproses untuk menuju kepada satu titik tauhid kesempurnaan Allah. Jadi ojo kok teraan ruji karo ruji sijine kok ojo saling memutuskan. Rujine sepeda ini. Tengah kan nonton AC, pinggir pelek. Terus enten ruji ini bisa menghubungkan as dengan pelek ini. Nanti kira ruji karo ruji tabrakan, pedot-pedotan. Oh, rusak kabeh. Gak seimbang. Ya padha kencenge ngono lho, tapi aja sampai saling mematahkan. Terus tak dadi apa? Sing tenanan, dadi kiai sing tenanan. Tapi aja ngrasa wis paling cecek karo Gusti Allah aja. Aja ngono. Kabeh iki duwe channel saluran yang pusat titik kehidupan yaitu as itu sendiri, yaitu Allah yang punya sifat wahdaniyah, yang maha asa itu. Maha esa as. Maha esa as titik. Bahasanya nuqtatut dairah, titik lingkaran. Itu kalau kita sadar gitu ya nggak perlu toh. Ya maaf, kadang-kadang Islam karo Kristen saling membenci lah apa gunanya? Wong soal keyakinan kok saling membenci. Sing beda lah keyakinane to, lek wonge kan padha. Iya ya. Kulo nate kok ngaji ngeten iki terus dilokne wah. Pak Imron itu ora duwe prinsip. Ya ayo gelah-gelah ora duwe fanatisme agama. Ya Pak, kita agama itu harus difanatiki. Dan apa artinya fanatisme agama lek sing terjadi kerusakan? Wong jelas-jelas agama yang ngarani enek perintah la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan sekali-kali berbuat kerusakan di bumi setelah bumi itu dibangun baik-baik oleh Allah serba serasi. Dan saya pendapat mengajarkan dialog toh, tawar menawar. Ini loh Mas, kowe Kristen nak nyembah Gusti Allah toh. Iya, lah kowe Islam yang nyembah Gusti Allah. Lek cara penyembah ngene iki. Kurikulum sing tanut kurikulum Muhammad. Dene sampean nganggo kurikulum Nabi Isa, ya kono, itu hak sampean. Lek sampean ngarani Isa kuwi duduk Nabi tapi pangeran, ya kono itu hak sampean wong pancen ngertine sampean ngono kuwi. Tapi lah aku enggak, aku ya tetep seneng karo Nabi Isa. Nek Nabi Isa Natalan, ya tak peringati tapi tak tanggi karo tawacana Fatihah. Beri hak saya untuk menghormati Isa sebagai Nabi, bukan Isa sebagai Tuhan. Jadi lek cara kula wong Islam melok Natalan enggak masalah. Cara kula lho nggih. Nggih, lek kadung disiarno ana telepon ya tak jawab. Tak jawab. Itu sing napa kan penyiar ben bingung dhisik penyiar. Golek aku. Niki napa dari seluruh ini apa gitu lek wis fanatik, mbok takbir, mbok atur, dakwah harus ada proteksi. Wong Islam untuk bergaul karo wong Kristen. Apa lek mbok atur ngono ki terus anggitmu terus wong Islam ora kebrojol iso musyrik ngono.
Bisa. Orang nyembah orang saja jadi musyrik kok. Sama ngombe obat ini lali bahwa yang menyembuhkan Allah. Sama ngombe obat musyrik kok. Larut musal musyrik-musyrikan. Wah ini musyrik-musyrik nama. Orang usah ngenteni ziarah kubur musyrik. Ngombe obat itu musyrik. Moro ning dokter kok lali karo Gusti Allah lek sing nyembuhno iku Allah. Moro ning dokter nek perintah Allah kon ikhtiar. Lek lali ngono, iku ya musyrik dianggap sing iso nyembuhno dokter. Kan ngoten. Padahal aja kecem-kecem to, duduk-duduk musyrik. Iku senjata pamungkas aja mbok tokno. Temane menuju senjata pamungkas malah ditokne ki ning kamar karo bojone ngono. Senjata pamungkas dieber-eber ning ratan. Malah akeh sing musuhi sampean iki. Jadi kita jangan merasa bahwa setelah ditakdir, diatur, dimungkaro pasti jadi yoga. Semua itu ada kehendak Allah. Wong Rasulullah saja dakwah sekian tahun mesti diatur dengan cara sedemikian bijaksananya. Sampai Rasulullah sudah berdoa, Allahumma biqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beritahu umat saya karena mereka tidak tahu. Ya wis donga, kanjeng Nabi wis akhlake apik, lek dakwah ya wis nyontoni. Begitu aja jenak wong munafik kok. Kok sampai punya ambisi ingin mengislamkan seluruh dunia. Lah. Enggak bisa. Itu namanya nerak sunnatullah. Ya, lek kabeh wis Islam lek terus dakwahi sapa aja. Lek kabeh wis apik sing arep mbok dakwahi sapa? Sing arep mbok jak sapa? Kabeh wis melok. Ya jenenge kowe gak sadar lahu ma fis samawati wa ma. Itu salah kono sing gawe. Bukan berarti lek kono sing gawe terus sampean menengae. Lek sampean menengae lah berarti gak budal, pure neh sampean. Mesti kandhane aja pure kok. Sing duwe kono, sing atur kono, sing ngelola kono, tapi sampean itu masuk dalam pengelolaan yang sudah ada job yang harus sampean selesaikan. Aja pure. Gitu. Jadi kita di satu kesatuan, podo-podo makhluk ke Allah. Aja gampang bengkerean. Gitu. Kalau terpaksa harus bengkerean, ya usahakanlah kerusakan itu seminimal mungkin. Lek kepeksa sampean kuwi pancen kudu mateni pitik, itu jenenge kepeksa. Ya lakukanlah mateni pitik itu dengan cara yang benar dan halal. Sebutan asmane Allah. Jadi aku mbeleh pitik iki bismillah atas nama Allah. Ora kok aku arep mateni pitik atas nama Allah. Apa maksudnya atas nama Allah? Karena memang pitik ini sesuatu yang disediakan menjadi rezeki manusia. Aku menungso diberi wewenang untuk boleh makan pitik jenenge halal. Tapi sakjane kok terus pitik kuwi ilang eksistensine enggak. Mergo hakikate nek kowe menjadi pitik, pol-pol nek mati dadi batang ning sampah. Tapi lek kowe gelem dibelah menungso bareng karo asmane Allah pitik. Ngono. Maka kamu naik derajat. Cekermu kuwi lho, Tek. Nalika kowe urung dikeki bismillah karo menungso, cekermu ki munggah meja dibengkalang wong. Tapi bangsa kowe wis manut, gelem tunduk kate dibarengi bismillahirrahmanirrahim, terus dimasak mateng, cekermu ki iso munggah meja. Dan gak ana wong ngeneni. Ora terima munggah meja, cekermu iso obok-obok sing blek kowe. Lho nggih. Ini salah satu kebijaksanaan Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu data tentang itu. Kita nggak pernah bisa menyerap hikmah itu. Pada hakikatnya apa? Pitik itu nggak derajat. Ketika dia hidup jadi pitik-pitik tok, itu nggak ada nilai mukalaf, nggak ada nilai tugas, nggak ada nilai wakil khalifah. Tapi lek masuk dalam fisik manusia, masuk di pangan menungso, jadi gede menungso, masuk di jantungnya menungso, melok salat nih. Melak sujud, melak berjuang, melak ini. Enggak derajatnya pitik. Itu hikmah. Maka kalau kita melihat orang yang mungkin cara tatanan dia nabrak tapura, dia lagi gak sadar, lagi elek, lagi akeh dosane. Jangan dihina dulu, tapi munculkanlah kasih sayang. Artinya kasih sayang itu satu. Kasihan, dia sebagai manusia mestinya mulia kok hina berbuat maksiat seperti itu. Tapi aja digetingi. Aja digetingi wonge gitu lho. Kelakuane geti ngono lha kalau sampean sing akeh salah tembak. Salah tembak ketika kita tahu informasi bahwa
pohon mawar itu jahat karena di situ ada duri, lalu sama ngamuk-ngamuk pokoknya dindi ana rene tak babati. Nah kalau sama ngamuk ngono ya tidak akan pernah tahu bagaimana indahnya mawar. Tak akan bisa pernah tahu bagaimana wanginya bunga mawar. Wong sampean carane gebyah-uyah ngono. Ya sing bijaksana to. Bahwa mawar punya duri itu kenyataan. Tapi bahwa mawar itu pun ada bunga yang indah dan bau semerbak yang wangi. Mengapa kita ngamuk-ngamuk kabeh dirusak? Ya maware jikuken rine coba senggol. Nek ana wong jahat, sak jahat-jahate wong tetep wong. Dudu iblis, pasti ada titik-titik volume kecil yang sinyal yang itu baik. Tinggal sampean mampu enggak dandani sinyal sing cilik itu untuk diperbesar. Nah, itu namanya dakwah. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Itulah namanya rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi itu ketika dakwah nggone wong Thaif. Ngarep dakwah ngajak apik malah diantemi sampai bathuke gocar kok. Lho gitu Kanjeng Nabi enggak jengkel. Kanjeng Nabi enggak jengkel. Malah Jibril sing ngamuk. Kanjeng Nabi kula mboten trima. Sampeyan niku kekasih Gusti Allah disia-sia kaya ngoten. Pun nek ngoten gunung Thaif niku kula angkate kula belekne wong Thaif kabeh. Karo Blitar niku gunung Kelut niku kula angkate dibelekno wong Blitar kabeh ngoten. Malaikat Jibril ngamuk-ngamuk ngoten. Tibae Kanjeng Nabi malah jawab ojo apa salah. Wong banyak urung ngerti diapa. Ya, sing urung ngerti ya pantes to. Panjen durung metu maware sing ketok jek rine tok. Entenono to rabuken sing apik. Engko mawar sesuk lak metu kembang. Entenono, anak turune wong tok iso ora dadi wong apik-apik. Itu maka jangan kecil hati, urung-urung anu iki kula niku mun terus pundi. Cilik mboten tau mondok, mboten kenal madrasah. Bismillah mawon pelo, mosok saged kula niki ibadah. Lho, apa enek suasana yang bisa membuat kamu keluar dari wilayah kekuasaan Allah? Ya justru dosamu ku lho, gawe nanti antik mleboni arena ibadah. Ya karena kowe kotor ngono ku lho, jeglo blumbang sing disediakne Allah. Aja kok malah kula pun kotor boten wani ten blumbang, pancen blumbang disediakno kanggo wong kotor-kotor. Tapi aja jarak, lek wis bakal blumbang resik, wis mlebu ning aula kene terus ora njaluk digur tai lagi jenenge nantang gitu. Itu kalau kita paham, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, semua sudah ditakdir oleh Allah, semua sudah diatur oleh Allah. Jangan sekali-kali ikut memberi batasan-batasan suatu hasil. Pokoknya kabeh kudu dibatasi embuh. Tapi aktivitas takbir terus berjalan. Nah, yang perlu diistirahatno itu kan atine, kepenakno atimu. Bukan kok tinggalan takbirmu, kan enggak ada perintah gitu. Tarikh ngepenakno sapa sira, nafsa kae ngawak sira dikepenakno minat takbiri saking takbir. Iki piye? Takbir sing mbok lakoni ku lakonono kanthi penak wae aja sampe mbok nggo nabrak takdir Gusti Allah. Aja duwe penganggep, lek yo takbirku iki lho sing arep nekakno sukses enggak. Sukses itu datangnya dari Allah. Takbir itu adalah mensyukuri nikmatnya informasi, pemberitahuan dari Allah, nikmatnya rancangan-rancangan yang disinyalkan pada otak dan akalmu untuk kamu selenggarakan. Sebatas kemampuan otakmu itu. Soal dadine piye? Mbuh. Lah nek ngono kok kowe kepenak. Lah nek gak ngono, gak penak. Wong tabrakan terus krasa gagal, lek krasa gagal gelo, lek gelo kecewa, lek kecewa ngamuk-ngamuk. Yo lek ekspresine kecewa kuwi pas positif pun ada ekspresine pas negatif, merusake luwih akeh neh. Disitulah maka kita harus hati-hati. Ketika kita benar-benar merasa menjadi hamba Allah, maka kita harus betul-betul menyerahkan bahasa sing di pengasahan sing kepungkur jenenge tafwid. Menyerahkan hasil akhir itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal saiki aku tandang, aku ikhtiar, aku duwe rancangan, duwe cita-cita, duwe apa langkah-langkah yang mau dilakukan, itu adalah mensyukuri. Mensyukuri apa? Mensyukuri nikmatnya informasi, mensyukuri nikmatnya akal yang punya kesimpulan-kesimpulan, tapi ini semua tidak menimbulkan apa-apa
kecuali Allah sendiri yang bisa. Jadi orang gagal. Tidak pernah ada istilah gagal. Wong mukmin gak tahu gagal. Mergo lara kaya apa, lara kuwi adalah kasih sayang. Karena itu tadi, orang mukmin punya keyakinan bahwa kasih sayang Allah ada di mana-mana, bisa diselipkan di mana-mana. Begitu pula sebaliknya, azab siksaan Allah itu bisa menyelip di banyak kenikmatan-kenikmatan yang diciptakan Allah juga. Makan sate nikmat, enak, tapi di balik sate ada azab. Kakek makan sate ya, darah tinggi, kolesterol, macam-macam. Banyak sekali racun yang berada di dalam gajah lemak itu. Tapi banyak pula khasiat rahmat Allah, kasih sayang Allah yang muncul dari putra wali. Nah, kalau kita gagal, jangan merasa gagal. Mengapa mesti sama ngomong gagal? Enggak gagal. Juga bukan sukses yang tertunda. Kegagalan itu pada hakikatnya adalah keberhasilan itu sendiri. Kalau kita pandai-pandai memeras dari kegagalan itu seluruh informasi, seluruh kasih sayang Allah yang terselip di dalamnya. Namanya tani gagal. Sering contoh lah tani ya. Contoh macul, nandur, matun, bosok panen, pangan tikus, ngomongnya gagal gitu. Gagal lah. Sampai duduk Allah ngomong gagal, gak melok gawe. Sama nopo ngerti. Lek ning jerone pari sing sampean tandur itu nanti banyak madharat. Sama nopo ngerti. Mungkin pari sing sampean tandur itu ning jerone banyak racun-racun kimia. Yang sampean enggak tahu. Daripada sing mati sampean lah alung tikus. Maka lalu Allah menciptakan tikus untuk menghabiskan hasil tanaman sampean. Supaya itu nggak dimakan oleh manusia. Bisa begitu nggak? Sakit nggak tahu betul? Sakit. Enak segawes mambu, sawako, diuncalno pitil, sampai ngamuk-ngamuk. Ya apa sih mak iki? Sego angel-angel masak. Oh dimana pitil, gak ngerti lah. Sego ini wis mambu, lah mbok pangan malah kowe lara weteng. Terus dipangan pitik. Kan bisa Allah pengasih penyayang sing ngumpuli mak. Kasih sayang Allah kan ngumpuli mak. Itu begitu. Daripada apa? Pari sing engko ngandung racun, pari sing upama gak racun total lahir, racun fisik, mungkin racun akhlak. Apa racun akhlak? Karena sesuatu itu ketika dilakukan dengan lupa kepada Allah, bahkan mungkin dengan gerutu, gerundel, miso-miso, itu aura pisuan, aurane gerundel, hawane wong ngamuk-ngamuk kuwi itu bisa nempel ning tanduran. Nah itu bisa terus mengganggu tasbih tanduran. Tanduran itu bertasbih. Bisa bikulahu mafis samawati wal. Segala sesuatu di bumi langit ini bertasbih kepada Allah. Nah nalika tasbih tanduran itu memang diganggu, direduksi, volumenya dilongi oleh suara pisuane ati wong sing tumandang. Nah iku lek kok dadi pari kan pari sing penuh dengan suara gerundelan. Pari yang penuh dengan suara pisuan dan hujatan. Nah, daripada engkau dipangan uang, akhirnya pari dia terus akan menumbuhkan orang-orang yang cerewet dengan menghujat, cerewet dengan gerundel. Akhirnya semakin banyak orang yang gerundel. Dari Allah timbangan engkau dodro-dodro, kat malaikat, dipending saja. Terus dipending, caranya terus pundi. Tekan tikus akeh. Ya, lha kok lek tugas wis bar ya tikus ilang. Apa delok? Nek jenenge omong kuwi, anggere entek tugase kok terus ning ndi kuburane tikus iki. Tikus sok akeh kok gak nek kuburane. Dioblak dioleng-oleng kok ora enak. Kenapa? Itu kasih sayang Allah. Keseluruhan saja kepada Allah. Yakinlah bahwa seluruh kejadian yang dialami manusia itu adalah kasih sayang. Blitar kuwi umpama gak enak Gunung Kelut, rambutan gak lemu kok. Mulane lek Gunung Kelut matuk, aja denger Rasulullah. Alhamdulillah. Dilungkas tahun-tahun maneh, 3 tahun maneh. Blitar arep subur. Mergo tanahnya tanah anyar. Lah nek sing daerah liya sing gak duwe Gunung Kelut, ya angel gak iso subur. Tapi Allah itu menciptakan kasih sayang dalam bentuk lain. Daerah Lamongan mungkin banjir. Ya tahun banjir. Sampai anak unen-unen lek ketiga ora iso cewek, lek rendel ora iso ndodok.
Unen-unene wong Jawa. Jadi itu ternyata banyak hikmah. Apa hikmah ya? Ternyata senajan kelangan pari kebanjiran, tapi akeh loberan iwak saka tambak mara ning banjir-banjir. Itu pandume Allah. Adil kok Gusti Allah. Betul-betul adil. Sampai soal tempat dan waktu, itu Allah sudah membagi. Membagi. Tempat sama sholat di Mekah sekali, sama dengan 100.000 katanya. Ada yang berkata 100.000 riwayatnya. Tapi lek sholat ning Jawa ora. Nek donga ning makam makam Ibrahim, donga ning Multazam gampang dijabahi. Tapi lek ning Jawa ora kok ngono. Multazam itu tempat yang penuh berkah. Mekah, Masjidil Haram itu penuh berkah, tapi tempat lain juga sama sebenarnya. Napa? Mergo Mekah iki arang-arang udan. Mekah itu arang-arang udan. Lah moko lek tanah Jawa sering udan. Moko enek hadis dawuhke, sapa wonge sing gelem ndonga pas barengi turune udan, kuwi dijabahi karo Allah. Lah berarti lek tanah Jawa iki sering udan, ki sampean sering ndonga. Tapi dijabahi lek sampean marang udan malah Rasulullah ora ndonga. Padahal ada nuansa kalau gak kadul sampean rasakno. Nek lagu sodok lawas nih kok. Hujan rintik-rintik. Apa? Jalan kenangan nih lho, apa? Jalan wong loro nggih. Iya ta nggih, sing sepuh kelingan nih. Jadi itu ternyata menggambarkan suasana hujan rintik-rintik. Itu indah. Mengapa ada keindahan ngomong hujan rintik-rintik kok indah loh. Indahnya kok itu saya yakin karena di situ banyak malaikat yang turun menjadi panitia penurunan hujan. Saat panitia yang namanya malaikat ini ngurusi hujan, ya sampai amin, donga-donga, katut kecapet proposal masuk ke sana. Ya, mudah dijabahi. Nanti kok kita bisa lobby di luar jam dinas kan gampang lobbynya. Tapi pas jam dinas lobbynya kan angel. Tuh. Malaikat juga gitu. Malaikat kali komputer nggak geger ngurus hujan. Ini salah satu bentuk mungkin hal-hal gaib, hal-hal yang kita tidak tahu, tapi Allah jelas-jelas menyalurkan kasih sayang itu kepada manusia. Itu harus kita yakini. Kalau bisa begitu, kita gagal tidak pernah merasa gagal, tapi selalu merasa menerima kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cekap semanten, monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ala sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.